Litbit Light, obrolan virtual yang ringan dan bergizi. Mari saling sapa, berbagi cerita, bertukar gagasan, dan mendiskusikan isu-isu terbaru dan industri kreatif lainnya. Selamat datang dan bergabung bersama saya, Dewi Riautari, di acara Litbit Light, program rutin Yayasan 17.000 Pulau Imaji. Acara ini berupa obrolan ringan dan bergizi yang tampil secara virtual. Dalam program ini, para pelaku perbukuan dan konten kreator kami undang untuk berbincang mengenai serba-serbi dunia buku dan industri kreatif. Harapan kami dari Yayasan 17.000 Pulau Imaji, Litbit Light bisa menjadi semacam cara untuk tetap menjaga gairah dan meningkatkan apresiasi pemirsa pada buku dan produk kreatif lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, Litbit Light mengangkat judul seputar pendanaan penerjemahan sastra dengan pembicara Roni Agustinus. Beliau adalah pendiri dan pemilik penerbit Margin Kiri yang akan membahas soal peran dana penerjemahan karya-karya sastra sebagaimana yang telah dijabarkan Roni dalam artikelnya yang tayang di website kami, pulauimaji.org. Saya harap teman-teman juga sudah membaca tulisannya Mas Roni, sehingga bisa terlibat secara aktif dalam perbincangan di kesempatan ini. Kebetulan tema ini kami angkat dalam rangka memperingati International Translation Day yang dirayakan di seluruh dunia setiap tanggal 30 September. Peringatan ini tentu menjadi sangat relevan mengingat kondisi penerjemahan karya sastra kita yang terkesan mundur. Pada 2016 lalu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Komite Buku Nasional, sebuah lembaga yang bertugas mempromosikan buku-buku Indonesia ke pasar internasional. Salah satu program rutin dari KBN adalah Litri, yang tiap tahun memberikan dana penerjemahan buku-buku Indonesia yang telah terjual hak ciptanya ke berbagai bahasa di dunia. Berkat program Litri, kita bisa menyaksikan novel Putu Wijaya terbit di Mesir, cerita-cerita Ashari terbit di Maroko, novel Eka Kurniawan bisa terbit di Swiss, buku bergambar Prasinarika terbit di Inggris, dan komik-komik Is Juniarto dan Andik Prayogo terbit di Jepang, dan masih banyak lainnya tentunya. Namun sayang, KBN tidak lagi berlanjut sejak akhir tahun lalu. Dan untuk itu saya akan langsung mengundang Mas Roni dengan sejumlah pertanyaan yang sudah kami siapkan. Untuk pertanyaan pertama, Mas Roni, Anda membuka tulisan Ya. Anda. Oke, Mas, dengar suara saya? Ya. Sip. Oke. Sehat kan, Mas? Sehat. Sehat ya, Mas, di masa pandemi? Sehat dong. Oke. Mas, di tulisan Anda ya, ada kutipan yang sangat menarik buat saya pribadi juga dan saya harap juga buat para pembaca lainnya. Dari semoga saya spellingnya benar ya, Jose Saramago. Saya bacakan kutipan tersebut. Penulis menulis dengan bahasa nasionalnya masing-masing. Sementara sastra dunia yang sesungguhnya diciptakan oleh penerjemah. Dengan mengambil kutipan ini, Anda menyampaikan bahwa peran penerjemah dalam ekosistem perkembangan sastra di setiap negara sangatlah penting. Bisa nggak, Mas, Anda memaparkan ekosistem yang ideal seharusnya seperti apa dan bagaimana dengan situasi di negara kita sendiri, Mas Roni? Silahkan, Mas. Ya, saya pikir masyarakat umum dan ya kita itu melihat
industri penerbitan ini masih terlalu sempit gitu ya. Dalam arti ketika kita ngomongin penerbitan itu hanya berkisar pada soal ya penerbitnya, lalu penulis, kemudian ya mungkin percetakan juga, banyak orang merancukan antara penerbitan dan percetakan. Dalam ekosistem sastra yang lebih sehat, orang punya bayangan lebih luas dari itu, bahwa penerbitan itu juga mencakup ada agen di sana, ada agen, ada penerjemah, itu apa ya atau aktor-aktor dalam ekosistem itu yang punya peran yang tidak kecil. Nah, kita selama berpuluh-puluh tahun rasanya melupakan soal agen ini. Baru setelah ya katakanlah 10 tahun terakhir lah mungkin ya, baru terpikir, dan pemicunya adalah ketika menjelang 2015 kita baru mempush keberadaan agen khusus atau orang-orang yang bertindak menawarkan karya sastra kita ke dunia, ke penerbit asing untuk diterjemahkan. Karena ya itu ada masalah besar. Kita selalu berpikir bahwa penjualan dalam penerbitan itu adalah ya menjual buku secara fisik dengan pasar yang kita tahu, orang-orang kita sendiri. Kita belum berpikir bahwa itu bisa dipasarkan keluar dalam bentuk hak intelektual, hak cipta, hak terjemahan itu. Kita sangat terlambat di sana, dan sampai sekarang pun kita bisa menghitung dengan jari orang yang benar-benar bekerja sebagai agen sastra yang mempromosikan karya sastra Indonesia ke luar negeri. Yang saya kenal itu tidak sampai 5 untuk bangsa sebesar ini. Nah, itu yang kita sangat kurang gitu, karena 5 ya di Indonesia ya, Mas? iya, yang benar-benar bekerja sebagai agen mempromosikan karya sastra Indonesia untuk ditawarkan ke penerbit luar. Saya nggak mengenal cukup banyak selain ya Pak Nung, Yudit atau Alda di Belgia. Sangat kurang. Itu yang saya bisa bilang ya belum idealnya ekosistem perbukuan kita. Nah, di sini Anda tadi menyebutkan tentang agen yang ternyata sangat berperan penting dalam memperkenalkan karya-karya literasi dan juga karya-karya buku lainnya kepada negara lain, kepada internasional. Nah, di sini peran penerjemah dalam posisi mana, Mas? Apakah penerjemahan menjadi sangat penting, atau mungkin bisa Anda elaborasi sedikit lebih lanjut tentang bagaimana kerja bersama antara agen dan penerjemahan ini? Ya, ketika dorongan itu tidak ada juga demand untuk adanya penerjemahan sastra yang mumpuni, karena itu penerjemah sastra kita ke bahasa asing sangat minim yang memenuhi standar ya. Itu pun bisa dibilang hanya ke
bahasa Inggris lah, ke bahasa-bahasa luar Inggris mungkin lebih kecil lagi. Beberapa bahkan mungkin diterjemahkan setelah ada edisi Inggrisnya atau melalui edisi Inggrisnya. Jadi dua-duanya ini saling berperan ya. Penerjem ketika secara industri ini didorong melalui kerja agen yang lebih banyak dan lebih intensif gitu, maka akan ada permintaan yang lebih besar akan adanya penerjemah sastra Indonesia ke bahasa asing yang memenuhi standar dalam jumlah yang lebih banyak gitu. Begitu juga si agen ini bekerja juga tidak bisa dari nol kan, dia juga butuh materi-materi awal yang disuplai oleh penerjemah ini, karena memberikan materi awal yang kurang memenuhi standar atau tidak dikerjakan dalam bentuk yang terbaiknya itu bisa mencederai karya itu sendiri, dibaca jadi nggak enak, nggak jelas maksudnya atau apa, padahal itu karya yang bagus gitu kan. Sayang sekali. Jadi sejak awal mempersiapkan bahan-bahan promosi atau apa ke bahasa asing ini juga perlu dipersiapkan sebaik-baiknya. Betul. Nah, jika dibandingkan dengan negara lain, Mas, dalam mengelola program-program penerjemahannya, mungkin Anda bisa menceritakan sejauh mana negara lain melakukan pengelolaan program-program ini supaya kita juga bisa bercermin bahwa idealnya tuh harus seperti ini loh, seperti negara A atau negara B. Mungkin bisa Anda ceritakan, Mas? Ya, ada beberapa negara yang sudah lama mengelola program-program penerjemahan ini dan bisa dibilang sukses ya. Yang saya pernah alami sendiri tentu saja dengan Norwegia, Norwa. Ya, tapi di sana memang sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa pun mungkin masyarakatnya sangat-sangat literer ya, soal buku itu benar-benar ya benar-benar dipandang sebagai profesi yang bergengsi gitu, bergerak di perbukuan. Dan ya itu tadi seperti yang saya bilang di awal, pengetahuan masyarakat umumnya soal perbukuan itu sudah taraf cukup tinggi gitu ya. Jadi mereka tahu bahwa untuk bergerak di industri ini tidak harus melulu jadi editor atau penerbit atau penulisnya gitu. Saya kenal seseorang yang dari SMA-nya dia cerita memang bercita-cita untuk menjadi agen sastra, literary agent. Jadi Itu orang ya, Norwegia ya, Mas? Yang kenapa? cita-cita menjadi agen sastra itu orang Norwegia? Ya, orang Norwegia. Saya tertarik pada Norla ini karena mereka dikelola dengan sangat efisien. Pegawainya di situ tidak sampai 6 orang kalau nggak salah untuk menangani banyak hal terkait ini pemberian dana dan pengecekan dan sebagainya. Juga tidak terlalu sistemnya rapi dan tidak terlalu berbelit-belit. Beberapa negara lain menerapkan cara yang berbeda seperti Belanda begitu. Ada verifikasi penerjemah, jadi penerjemah akan mereka tes dulu dan harus lolos tes itu untuk bisa masuk di database mereka sebagai penerjemah sastra.
Ya, ini juga ideal juga, dan setahu saya Lateran Fund di Belanda juga sudah banyak memberikan subsidi penerjemahan ke banyak negara dengan cukup sukses juga. Ada ada banyak contoh dari negara Amerika Latin juga yang bisa kita tiru. Ya, saya pikir kita bisa mengambil best practice dari mana-mana sih yang sesuai apa tingkat yang kita maui gitu. Ya. Ya. Tadi ada sempat menyebutkan bahwa salah satu perkembangan yang terjadi di Norwegia mengenai subsidi tentang dana penerjemahan itu karena didukung oleh masyarakatnya yang sudah literer. Ini jadi semacam seperti apa ya mungkin istilahnya. Apakah kita harus memajukan dulu Mas untuk menjadi masyarakat semacam itu supaya ada kesadaran atau kebutuhan untuk memunculkan semacam program-program yang Norla atau yang Norwegia buat dengan Norla tadi atau dengan Belanda. Jadi ataukah kita harus menunggu dulu seperti itu atau bagaimana sementara kita tahu sendiri bahwa masyarakat kita masih belum sama dari sisi minat baca dan literasinya dengan negara-negara tersebut. Bagaimana menurut Anda? Apa yang harus dilakukan, terutama pemerintah? Ya, sebenarnya memang perlu ada suatu, ya ini bukan hal yang parsial ya, bisa dibenahi di sini, ditambal di sini gitu. Idealnya sih ya ini perlu keseluruhan. Ya misalnya saja yang jelas kita tidak ada, saya tidak tahu ya ada tuh, setahu saya sih tidak ada, kita tidak punya kampus yang mengajarkan penulisan kreatif misalnya, creative writing. Mungkin sekarang udah ada, tapi ya hanya sedikit sekali, tidak semua. Misalnya kan kita bandingin di kampus-kampus di luar negeri, umumnya ada. Kita juga tidak ada publishing studies yang di sana ada. Jadi para pemain industri buku di Indonesia setahu saya memang didorong oleh minatnya yang sangat personal, bukan karena latar pendidikannya yang memang mempelajari secara spesifik bidang penerbitan, karena tidak terwadahi bahkan dalam studi di perkuliahan pun. Tapi ya ini menunjukkan bahwa kalau kita bisa melihat sisi positifnya ya, para pelaku ini di kita selalu punya kecintaan yang sangat besar sama bidangnya, dan ini modal yang sangat baik untuk memperbaiki industri ini. Dan kalau ditanya tadi apa yang perlu dilakukan, ya banyak yang perlu dilakukan, tapi ketika kita sudah tidak sulit untuk mengandalkan pihak-pihak lain atau berharap ada suatu program yang lebih menyeluruh atau besar, ya kita lakukan aja apa yang bisa kita lakukan di dalam industri ini sendiri, di ya asosiasi perbukuan kita, di event-event perbukuan yang kita bikin. Ya termasuk juga yang dilakukan Litbit ini mempopulerkan bincang-bincang seputar buku, seputar industri perbukuan menjadi konsumsi yang lebih bisa dinikmati oleh orang banyak, bukan hanya orang-orang di dalam industrinya sendiri. Oke, Mas sebagai penerbit indie ya, Margin Kiri sejauh ini bagaimana dalam
melihat program-program penerjemahan yang diberikan oleh negara lain, terutama dari pengalaman Anda, Mas. Kira-kira kalau misalnya tidak ada program semacam itu yang diberikan oleh negara, apa yang bisa dilakukan? Karena saya membayangkan misalnya setelah Telitri tidak ada, misalnya Anda menerbitkan buku-buku dari penulis-penulis kita, penulis-penulis Indonesia, dan kemudian tidak ada lagi keikutsertaan Indonesia di pameran-pameran buku internasional, mungkin Anda dalam forum ini, Mas Roni bisa menceritakan gambaran struggle-nya seperti apa dan apa yang bisa dilakukan dengan ketiadaan acara-acara yang sudah dilakukan beberapa tahun kemarin, Mas. Ya, ya yang pasti akan lebih menyulitkan ya, tanpa adanya KBN, tanpa ada ini saya kurang tahu bagaimana nanti representasi kita di event-event perbukuan internasional ya. Permasalahannya adalah setelah 2019 kita putus yang terakhir, 2020 ini ya kondisinya pandemi dan semua event jadi batal secara fisik kecuali mungkin Sarjah nanti. Dan di digital semuanya menjadi bisa dibilang setara lah. Kita masih sama-sama meraba-raba baik dari negara yang paling maju sekalipun maupun dari negara seperti Indonesia, semuanya belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Nah, tapi setelah itu nanti ke depannya itu yang mengkhawatirkan, karena bagaimana ya, orang yang pernah ke Frankfurt atau itu pasti akan tahu bahwa kehadiran itu penting ya. Yeah. Ketika kita absen 2 tahun, setahun 2 tahun, orang sudah pasti akan cukup melupakan kita. Karena tawaran kan begitu banyak dari setiap negara, dan setiap negara membawa belasan bahkan puluhan penerbitnya. Tawaran itu begitu banyak, bagaimana Indonesia mau tiba-tiba ujuk-ujuk menawarkan sesuatu, coba tolong ini dilihat nih, aku punya sesuatu, tapi dia sendiri tidak hadir di situ, cuma lewat email atau itu susah ya, Mas ya? Kenapa? Kalau cuma lewat katalog dikirimkan via email gitu susah ya, Mas ya? Ya, untuk 2020 karena semua orang melakukan itu mungkin masih ada kesempatan, tapi untuk selanjutnya ketika pandemi sudah selesai, saya rasa kalau tidak ada hubungan personal yang kuat, ya itu akan susah ya untuk dilihat ya. Dan itu berarti negara memberi beban tambahan ke penerbit untuk selalu menjalin relasi itu, dan kita tahu sendiri bahwa mereka itu ya semua pada sibuk lah, tidak semuanya, tidak semua email, tidak semua tawaran akan sempat dibaca satu persatu. Yang mengesankan dari event seperti Frankfurt itu kan kita bisa benar-benar ketemu siapa saja meskipun waktunya cuma 15 menit atau setengah jam, tapi ada peluang untuk membicarakan secara real karya yang ditawarkan, yang diunggulkan, menceritakan soal keunggulan-keunggulannya, itu akan memberi kesan yang jauh lebih langsung gitu. Ya, bisa dibayangkan sih, Mas. Pertanyaan yang tadi saya sampaikan ke Mas Roni itu juga
terkait dengan pertanyaan yang masuk ke kami, karena kita juga membuka pertanyaan dari peserta uh, webinar ini. Mungkin ini hampir sama. Saya akan membacakan pertanyaan dari Tiara Sasmita. Dia bertanya tentang jika tanpa perhatian pemerintah atau lembaga yang bisa mengerjakan promosi buku ke luar negeri, apakah mungkin penerbit sendiri-sendiri atau berjejaring satu sama lain untuk mengupayakannya? Jadi kayak apakah kita tuh harus urunan atau gimana gitu? Nah, mungkin bisa dijawab Mas pertanyaan Tiara ini yang sebenarnya hampir mirip dengan apa yang sudah saya mulai tadi tanyakan kepada Mas Roni gitu. Rencananya gimana gitu berjejaringnya? Ya, berjejaringnya memang idealnya ya melalui asosiasi yang ada. Kalau asosiasi yang ada tidak mewadahi atau dirasa kurang mewadahi aspirasi para penerbit ini, ya harus kita ya perlu dipikirkan perlunya adanya asosiasi baru yang lebih relevan. Tentang urunan atau apa, sebenarnya saya sejak zaman KBN sudah menganjurkan itu ke kawan-kawan ketika ada beberapa, kan selalu tuh ketika kita meminta katalog mereka 2 karya yang terbaik atau yang sudah terpilih, tolong Inggriskan sedikit. Nah, kesulitannya selalu mereka tidak punya penerjemah Inggris yang mumpuni atau tidak ada dana untuk itu atau apa, ya itu bisa disiasatin dengan urunan. Beberapa penerbit yang kecil yang karyanya masuk ini urunan menyewa penerjemah yang bagus untuk menerjemahkan sinopsis atau sampel chapter. Ya memang harus begitu. Dan tanpa dukungan pemerintah untuk program ini, ketika kita menawarkan, ya kita harus apa ya dalam tanda kutip harus memberi lebih banyak diskon gitu. Ketika ada penerbit luar tertarik, terus waduh tapi kami berat di penerjemahan udah keluar sekian, ya pada akhirnya ketika kita merasa penting untuk itu terbit di luar, ya mau tidak mau ada yang dikorbankan, misalnya advance-nya dikurangin atau royaltinya dikurangin karena dia harus bayar penerjemah dan sebagainya. Ya akhirnya itu memang menjadi beban penerbit ketika program semacam itu dihentikan. Ya, ya. Oke, tadi menarik Mas ketika Mas Roni menceritakan bahwa ketika menentukan apa yang menarik untuk ditampilkan di negara lain. Nah, sebagai penerbit Mas dengan pengalaman Anda menawarkan dan mempromosikan buku-buku Indonesia ke negara lain, sebenarnya fokus atau pilihan atau prioritas dari penerbit ketika memilih satu karya yang untuk diterjemahkan, kira-kira ini cocok enggak kepada negara yang disasar, itu seperti apa Mas? Anda sebagai penerbit, naskah seperti apa? Apakah kemudian ketika Anda menerima naskah ini kayaknya menarik untuk diterjemahkan, yang ini tidak diterjemahkan, atau bagaimana prosesnya? Ya, sekarang pemikirannya kita balik. Kita sebagai penerbit menerjemahkan karya dari luar karena apa? Karena di Indonesia tidak ada yang seperti itu, baik secara tema ataupun gaya menulis atau apa, karena ini menarik atau relevan. Nah, pemikiran-pemikiran yang menjadi pertimbangan kita ketika menerbitkan karya terjemahan, kita balik ketika menawarkan ke luar, apakah karya ini cukup baru dalam tanda kutip buat pasar sana, apakah ada sesuatu
hal yang baru yang ditawarkan, apakah dari gaya, apakah dari tema pembahasan atau apa. Nah, biasanya itu sih, ya ada hal-hal, ya ada pendapat yang mengatakan yang dicari adalah yang bicara soal Indonesia banget khas. Ya kadang nggak juga sih, ketika kita meyakini bahwa sastra itu universal dalam tanda kutip gitu, ya kadang yang dicari memang bukan yang partikular, tapi ada konflik-konflik kemanusiaan yang bisa dibaca secara universal dan itu dianggap menarik. Nah, itu bisa ditawarkan juga. Begitu sih, Mbak Ria. Kemudian saya mau membacakan lagi pertanyaan dari Benedikta. Ada yang, oke, saya baca dulu. Benedikta bertanya, kita tahu dunia buku internasional tidaklah netral. Pelaku buku di Amerika Serikat dan Eropa Barat masih memegang peran penting, sehingga upaya penerjemahan buku Indonesia akan terarah ke sana terlebih dahulu. Nah, menembus pasar buku dunia adalah menembus Eropa Barat dan Amerika Serikat. Apakah mungkin para pelaku penerbit Indonesia mengambil jalan lain, misalnya bekerja sama dengan penerbit Asia Tenggara untuk saling bertukar hak cipta dan mengupayakan penerjemahan ke bahasa masing-masing, Mas? Ya, saya agak kurang sreg gitu bahwa kita harus menembus Amerika atau Eropa Barat. Ya, kalau bicara dalam konteks industri, betul tidak bisa disangkal ya bahwa ketika bisa kita nembus itu, ya baiklah secara penjualan dan sebagainya. Tapi kadang kenapa kita tidak menawarkan ke negara-negara yang lebih dekat atau yang relevan dengan kita gitu, ke Bangladesh, Pakistan atau Turki misalnya. Cina juga saya dengar banyak buku anak-anak Indonesia yang terjual ke Cina. Bisa jadi minat mereka akan untuk mengetahui Indonesia lebih besar daripada minat Amerika atau Eropa Barat untuk tahu Indonesia. Jadi ya meskipun itu sasaran yang kita idam-idamkan gitu, saya sendiri tidak terlalu terpaku untuk menawarkan sesuatu harus langsung ke sana sih. Saya menjual dawunya Mahfud Iwan pertama ke Malaysia, kedua ke Mesir. Inggrisnya sendiri meskipun udah siap tapi belum ada yang tertarik sampai sekarang. Jadi itu sih saya pikir bahwa Eropa Barat dan Amerika itu tidak hanya semata-mata pasar yang bisa kita tuju gitu, bahwa harus ada eksplorasi pasar lainnya yang sebenarnya sudah dimulai juga oleh Mas Roni dengan Dawuk, berhasil dibeli rights-nya di Mesir dan juga di Malaysia. Itu Mas, mungkin bisa diulang sedikit sebelum kita menginjak ke pertanyaan terakhir. Ya, mungkin ada negara-negara lain yang lebih relevan dengan kita gitu, juga mungkin punya hubungan sejarah yang ya katakanlah Belanda gitu. Mengapa kita tidak berusaha lebih gencar menerjemahkan karya kita ke bahasa Belanda? Saya pikir mereka punya minat yang cukup besar untuk tahu tentang kita sebagai bagian dari masa lalu mereka dibanding ya Amerika Serikat gitu misalnya ya. Terus tadi tentang apakah tidak mungkin di tingkat lokal atau gimana tadi menerbitkan gitu ya. Jejaring dengan negara lain gitu mungkin yang untuk dari sisi penerjemahan.
Ya itu bisa juga. Misalnya sekarang keberadaan Penguin Random House Southeast Asia itu saya pikir akan membantu ketika misalnya buku, dan mereka tentu sesuai namanya memang mengutamakan penulis-penulis Asia Tenggara ya. Jadi kalau kita eh, bisa tembus ke mereka dan mereka apa edarkan dulu untuk pasar Asia Tenggara dan ternyata minatnya besar, akan bisa dilanjutkan untuk penguin Amerika atau penguin Australia dan sebagainya. Bisa Menurut juga lewat situ. Oke, menurut Mas Roni sendiri kemunculan penguin di Southeast Asia itu sebenarnya memandang kita sebagai pasar, sebagai tempat dituju untuk mereka menerbitkan buku-buku mereka, atau sebenarnya juga bisa jadi peluang bahwa mereka sebenarnya juga mencari karya-karya dari negara di Asia Tenggara atau Asia lainnya. Ya, pasti dua. Saya pikir kemunculan mereka sama seperti kemunculan Random House Mondadori di Amerika Latin. Mereka uh, memandang itu sebagai pasar, tapi juga ingin mencari penulis. Mereka melihat Asia Tenggara sebagai satu pasar bersama. Ya tentunya ada aspek lain seperti hegemoni budaya dan sebagainya di situ, dalam arti bahasa yang dipakai tentu akan Inggris dan sebagainya. Tapi di luar dari soal-soal itu, mereka ingin mencari penulis dari masing-masing negara Asia Tenggara ini untuk disebar di satu ya itu memperluas suara penulis setempat, untuk paling tidak untuk menjadi dikenal se Asia Tenggara gitu. Tadi saya lihat ada satu pertanyaan dari yang masuk nih, mungkin bisa ditampilkan. Oke, apakah margin kiri dari Siti Ulya nih? Apakah margin kiri secara mandiri juga mengupayakan agar buku-buku terbitannya, boleh scroll down, buku-buku terbitannya bisa diterbitkan di luar negeri gitu? Caranya bagaimana? Mungkin nih karena rada terputus nih pertanyaan. Mungkin maksudnya adalah cara sejauh ini strategi promosi, apalagi jika dikaitkan dengan tadi Random House sudah ada di Southeast Asia nih Mas. Mungkin Mas Roni bisa kasih tipsnya jual dirinya gimana sih Mas, jual-jual ininya kita untuk mempromosikan karya Indonesia dengan adanya sudah ada perwakilan dari sebuah penerbit kelas dunia seperti Penguin tuh gimana Mas? Apakah kirim-kirim katalog atau gimana atau apa? Kalau upaya yang dimaksud di pertanyaan tadi, apakah margin kiri menerjemahkan bukunya sendiri ke bahasa Inggris dan berusaha memasarkannya keluar, enggak, itu enggak kami lakukan. Yang kami lakukan ya tentu membuat katalog yang biasanya kami bawa kalau ada undangan keluar, tapi juga kalau enggak ada undangan atau dalam situasi seperti sekarang ini ya disebar lewat email, menginggriskan sinopsis, terus ya menyusun poin-poin buku ini, kelebihannya di mana. Ya inilah upaya promo lah, punya satu copywriter yang bagus, bahasa Inggrisnya akan sangat berguna untuk ini. Dan ya di email aja ke relasi kita, ini bakal saya pikir cocok buat kalian dan sebagainya. Dan
seperti yang saya sempat singgung di diskusi sebelumnya tadi, bahwa tahun ini Frankfurt Book Fair membuka kesempatan bagi siapa saja untuk ikut event digital mereka. Ya, ini juga bisa dimanfaatkan. Siapkan katalog, siapkan CV perusahaan, judul-judul yang diunggulkan. Itu nanti akan kita disediakan platform untuk mengontak orang dan saling bertukar informasi. Gitu loh. Oke. Semoga tips yang diberikan Mas Roni ini betul-betul dimanfaatkan teman-teman penerbit dan terutama yang mungkin baru meniti karir sebagai meniti karir di dunia penerbitan. Dan satu lagi tadi Mas, yang menarik yang sudah kita sempat sedikit bicarakan adalah agen literasi itu. Mungkin ini bisa jadi topik menarik selanjutnya di Litbit Light, segmen berikutnya tentang agen literasi, karena sepertinya kita sudah masuk dalam kondisi genting ya, memerlukan regenerasi sepertinya ya Mas ya, untuk agen literasi ini. Ya, makanya waktu JILF lalu ada event soal ini, ada workshop soal literary agent. Ya, salah satu tujuannya ya untuk memperbanyak, menumbuhkan minat orang bahwa ini juga suatu kerja yang menarik di bidang perbukuan. Betul. Di margin kiri sendiri, agen literasi itu dilakukan Mas Roni sendiri? Ya, saya dan redaktur saya, Pradewi Tri Katami, ya kami punya relasi-relasi sendiri. Jadi kalau ada, ya coba tawarin apa. Memang belum ada yang khusus mewakili kami sih. Ya. Sebagian judul juga saya percayakan ke Alda, Alda di Belgia. Di Belgia, ya. Ya. Sip. Baik, Mas Roni, terima kasih sekali atas dukungannya untuk menjadi pembicara di diskusi Litbit Light pada kesempatan ini dengan topik seputar pendanaan penerjemahan sastra, dan juga telah berkontribusi dengan tulisan yang menarik sekali yang teman-teman sekalian bisa baca dengan mengunjungi website Yayasan 17.000 Pulau Imaji, yaitu di www.pulauimaji.org. Di acara ini juga saya kembali ingatkan bahwa selain di website, teman-teman juga bisa kunjungi media sosial kami di Instagram dan Facebook dan Twitter untuk bisa mengikuti program-program kami selanjutnya. Yayasan 17.000 Pulau Imaji juga sedang menyiapkan acara yang tak kalah menarik pada November nanti, yaitu Jakarta Content Week bersama Frankfurt Book Fair. Di acara tersebut, teman-teman akan bisa melihat begitu banyaknya industri kreatif yang akan kami tampilkan. Kunjungi juga website www.jakten.com atau di media sosial kami Instagram Jakten. Untuk itu, terima kasih atas kesempatan dan partisipasi teman-teman untuk mengikuti diskusi pada kesempatan ini. Semoga kedepannya kita semua juga semakin terlibat untuk menumbuhkan ekosistem di dunia literasi yang tidak hanya menumbuhkan peran-peran seperti penerbit, tapi juga peran-peran lainnya seperti penulis, seperti penerjemahan, dan juga agen literasi. Terima kasih sekali waktunya, Mas Roni. Ya, sama-sama Mbak Ria. Terima kasih semuanya. Minta maaf tadi gangguan teknisnya. Untuk ke kamera, dan teman-teman stay safe, stay healthy, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan pakai masker ketika di luar. Oke, terima kasih semuanya.